Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi kita dengan kabar Merah Putih. Seperti biasa, kita lagi berada di desa Tenjo Jaya ya. Kali ini kita jumpa nih salah satu warga penggarap. Khususnya beliau ini yang dipercaya untuk menggarap lahan 100 hektar dari 299 hektar. 100 hektar yang ditanam sengon bantuan dari pemerintah. Dengan Bapak siapa? Ibin. Bapak Ibin. Bapak Ibin dari tahun berapa di Tenjo Jaya? Tahun hampir 35 tahun. Hampir 35 tahun lah menggarap tanah eks Tenjo Jaya ya. Ya, betul. Sekarang posisi Pak Ibin di tanaman sengon itu sebagai apa? Ya kerja sih, buruh serabutan lah. Gitu. Siapa yang menggaji atau mau ngasih buruh ke Pak Yudi dari pihak yang punya itu kepercayaan, yang punya sengon. Kalau sengon itu sebenarnya milik siapa sih? Kalau Tanahnya kan milik Bogorindo ya. Diklaim milik Bogorindo karena itu tanah negara. Tetapi diklaim adalah milik Bogorindo. Tetapi ditanam sengon oleh Abi sama Abi. Abi ya. Abi itu sebagai apa? Pemilik apa penyewa apa gimana? Kerjasama mungkin sama Bogorindo itu mah. Mungkin Kerjasama. ya karena kurang paham sihnya masalah MOU seperti itu kan. Kalau yang tidak apa ya kerjasama. Cuman Ya, nyawa apa kerjasama gitu. yang penting mah istilahnya tahunya lahan ini ditanam sengon dengan jangka waktu 5 tahun. Dulu kayak pas gitu. peresmian penanaman sengon siapa aja yang hadir? Jadi awal Simbolisnya. penanaman mah jadi gini Pak, awalnya kan saya mah nggak ikut karena kerja di Pak Umang di sini. Iya, iya. Jadi pas udah penanaman pertama, nah jadi kan karyawan bubar semua karena gagal. Nah saya di situ suruh kerja gitu. Oh gitu. Kalau awalnya jadi kurang paham sih kalau pertama penanaman mah. Katanya sempat ada simbolis dari pemerintahan juga penanaman ini. Kalau di Tenjo ya mungkin ada karena kebanyakannya kan kalau ada rapat di Tenjo Jaya di situ, di kantor di situ. Nah, yang Bapak tahu penanaman dari 100 hektar ini bibit sengonnya akan ditanami berapa ratus pohon atau berapa ribu pohon? Kalau yang udah mah Pak, yang udah ya hitungan detailnya kurang lebih genep ribu 500 kalau salah. Genep puluh 25.000. 25.000 25 yang udah dikirim ke sini gitu. Sudah tertanam itu? Sudah, sebagian yang hidup, sebagian yang mati. Itu dari 100 hektar? Enggak, lahannya cuma yang digarap paling kurang lebihnya lah 60 hektar sih. Oh 60 hektar, jadi 65.000 itu dari 60 hektar ya? Itu berapa orang yang kerja sekarang? Manor 1, saya 4, jadi 5 lah nominalnya. Oh, digarap sama 5 orang? Iya. Seluas 5 hektar. 65 hektar. Iya. Ini Ya kurang lebihnya lah. kebetulan bersama kita nih Ketua FPI ini, Forum Pers Independen dari Satria Jawa Barat. Karena menurut informasi bahwa bibit sengon ini adalah bantuan dari pemerintah melalui BPDAS. Nah, kalau itu memang bantuan pemerintah, ini perlu tanggapan nih dari Ketua FPI yang selalu nih mengkritisi pemerintah demi kebaikan masyarakat khususnya. Gimana nih Bung Jaya dengan keterangan dari Bang Ibing ini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau memang program pemerintah itu intinya untuk kesejahteraan masyarakat, Bukan untuk pribadi, bukan ya? untuk Atau pribadi, untuk perusahaan. ataupun untuk perusahaan, ataupun dengan tanda kutip untuk kepentingan sesuatu. Karena seharusnya yang namanya program pemerintah, apalagi itu khususnya untuk pertanian atau penghijauan, diwajibkan di situ kelompok masyarakat yang mengelola. Kelompok tani lah. Artinya kelompok tani di situ harus ada di sini, bukan perorangan. Apalagi yang menjadi sorotan penting di sini kan lahan Tenjo Jaya Masih yang sengketa. masih dalam kondisi sengketa. Kenapa pihak luar berani untuk melakukan istilahnya penanaman? Karena kepastian hukum tanah aja belum jelas di situ. Dan masyarakat, kelompok masyarakat ini tidak dilibatkan di situ. Malah
Kalau Ini hanya kerja katanya. nah, ini hanya kerja. Pak Ibing tadi kan bilang hanya kerja. Itu 4 orang, ya kan, menggarap dari lahan 65 hektar. Bahkan kalau informasi 100 hektar. Nah, informasi yang kita dapat tadi 100 hektar. Kalau lah ini dikerjakan oleh kelompok tani, pekerjaan ini pasti beres. Cuman yang saya tanda tanya, ada apa di balik dengan program ini? Ya kan? Kenapa seolah-olah tersembunyi? Ini program pemerintah apa program pengusaha nih? Nah, ini yang harus kita perjelas di sini. Apakah ini program pemerintah tadi atau program yang memang diprogramkan oleh salah satu lembaga? Kan ini harus jelas. Karena kenapa harus jelas? Dan pertanggungjawabannya harus jelas. Program penanaman wajib ada pupuknya di situ. Ya. Iya kan? Kalau tanaman nggak ada pupuk, artinya tingkat kematiannya pasti tinggi. Harus dirawat. Harus dirawat, dan dirawat juga harus punya lagi pekerjanya, kelompok masyarakatnya di situ yang bertanggung jawab. Misalkan kelompok A bertanggung jawab dengan 10 hektar. Nah, pupuknya disiapkan di situ kan, bibitnya oke, pasti disiapkan. Terus di situ Perawatannya perawatan disiapkan, dan tenaga kerja pasti wajib diberikan di situ haknya. Dan ini program pemerintah biasanya berkesinambungan. Apa sasarannya? Dan hasilnya untuk si penggarap itu Penggarap. untuk kelompok, bukan Dan- untuk pribadi mestinya. Nah, dan kalau juga- program pemerintah. Dan juga yang wajib kita pertanyakan, kenapa harus sengon? Ya kan? Kalau sengon artinya kan ada tanda kutip di situ. Karena itu untuk hutan produksi. Nah, karena itu tadi benar untuk hutan produksi. Wajib itu tanaman keras atau tanaman yang berfungsi, Endemik lah kalau endemik, di kehutanan. istilahnya di situ. Nah, yang jadi permasalahannya, kenapa tidak ada sosialisasi? Kenapa tidak ada publikasi dalam konteks kegiatan pemerintah ini? Nah, itulah yang menjadi permasalahan ini. Kadang-kadang ramainya di masyarakat yang tidak tahu. Ya kan? Apakah ini program pemerintah? Apakah ini program dari perusahaan? Kalau ini program pemerintah, wajib masyarakat artinya dilibatkan di situ, dan pasti dijaga oleh masyarakat. Ini kan tentunya di Kabupaten Sukabumi ada juga dinas yang mengelola, yaitu Dinas Pertanian. Bisa nggak nanti menyoroti ini? Kita akan coba, karena kan Supaya jelas nih. walaupun ini program ini. pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat, wajib Dinas Pertanian tahu. Kenapa? Ini kan wilayah pertanian Kabupaten Sukabumi. Kalau mereka tidak tahu, iya lebih parah lagi artinya, ya kan? Sampai sejauh mana menyikapi kegiatan tersebut, monitoring evaluasi mereka mana? Bener kan? Dalam titik seperti ini, pada saat tidak berhasil, jangan masyarakat yang jadi tumbal. Iya betul. Seolah-olah nanti masyarakat disalahkan. Masyarakat tebang kok. Oke, nanti stop dulu nih Bung Jaya. Kebetulan di samping saya ada juga nih tokoh di Desa Tenjo Jaya. Bang Tri nih, Bang Tri. Bang Tri ini selalu menyuarakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya di Desa Tenjo Jaya. Ini Bang Tri, saya masih ada informasi simpang siur nih dengan Bung Jaya. Terkait dengan lahan yang diklaim milik Bogorindo yang 100 hektar untuk program penghijauan, yaitu penanaman sengon. Barusan informasi dari Kang Ibing bahwa penanaman sengon itu masyarakat, bukan kelompok tani, tetapi keberadaan beliau ini adalah pekerja, dipekerjakan gitu. Nah, ini saya ingin informasi nih dari Bang Tri, sejauh mana program ini, dari mana itu penanaman itu, apa murni dari penggarap masyarakat untuk menanam sengon untuk usaha masyarakat, ataukah ada program pemerintah, ataukah program dari Bogorindo sendiri? Itu gimana nih informasi dari Bang Tri? Yang saya tahu selama ini memang kegiatan tersebut itu bersumber dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bogorindo. Yang informasi awal yang saya tangkap itu kan, Pihak ketiga ini pengusaha apa Pemda? mungkin Apa yang- kayaknya mah seorang pengusaha itu, Pengusaha, ya. pengusaha perorangan kayaknya itu, dia menyewa lahan kepada Bogorindo seluas 110 hektar. Informasi awalnya yang saya dapat itu kan. Terus
Untuk apa nyewa lahan itu? Untuk menanami jeng-jeng itu, gitu kan awalnya mah. Ternyata kesini setelah saya mencari informasi lagi bahwa itu program penghijauan dari Das Citarum dan Ciliwung katanya. Wah, ini bahaya nih kalau Gitu. informasi seperti ini, karena kalau kita berbicara program pemerintah, apalagi DAS, itu adalah menyangkut untuk kelestarian alam, bukan untuk usaha. Lebih condong ke penyelamatan lingkungan untuk resapan air dan sebagainya. Nah, ini melihat ini Bung Jaya, aduh, kita ini jadi bagaimana nih di Kabupaten Sukabumi ini banyak terjadi seperti ini. Kita juga harus bijak juga mungkin di sini dalam menyikapi permasalahan ini. Apakah mungkin Dinas Pertanian sendiri atau tidak mengetahui permasalahan ini? Ya kan, kita nggak tahu, belum tahu. Kita akan coba lebih lanjut untuk menindaklanjuti permasalahan ini ke Dinas Pertanian dulu, terlebih dahulu kabupaten. Karena kan kalau kita melihat kondisi sekarang, apalagi yang dibilang Pak Tri tadi, itu kan program dari Das Citarum, artinya kan tanaman-tanaman endemik. Endemik artinya yang keras. Dan bukan untuk tadi yang dibilang Bung Bukan Adi untuk tadi produksi. Artinya ada konteks usaha di situ kan. Nah, seharusnya kita menyikapin juga secara bijak juga, kita akan konfrontir juga kepada Balai Das Citarum nantinya yang di Bogor kan. Iya, betul. Itu perlu diklarifikasi. Kita klarifikasi dulu. Kenapa bisa program ini nyangkut di daerah sini? Ya. Ya, Ada apa? Ada apa? Dan juga prosedurnya harus jelas. Itu wajib kelompok. Ya kan, kelompok masyarakat ataupun kelompok tani di situ kan. Nah, dalam konteks kayak gini juga ya saya juga ragu apakah program ini tepat sasaran atau tidak. Ya Nah, kan? kita tanya nih ke penggarap nih. Ini kan digarap 4 orang nih. Luas itu 100 hektar, yang baru tertanam kurang lebih 60 hektar ya. Iya. 60 hektar. lah. Itu dengan 4 orang itu 60 hektar kegarap nggak? Yakin nggak bisa sampai tumbuh bagus? Itu mah teka-teki sih, karena memang Karena- faktor pekerjaannya juga kan yang Nggak namanya mungkin orang ya. kita bukan robot ya. Betul. Cuman Betul. mana yang kita mesti dikerjain, ya itu dikerjain. Yang lain emang sekarang Ini pakai alat berat nggak pekerjaannya? Enggak. semua pakai biasa lah 60 babat. hektar 4 orang manual, bayangin aja. Superman. Superman. Abang digaji berapa per hari? 80. 80.000. Iya. 80.000 tuh alin apa gaji pokok, dapat lagi tunjangan Nggak ada. untuk beras, untuk Nggak ada, rokok, nggak ada. makan. Pokoknya lepasan aja gitu. 80.000 dari jam berapa kerjanya? Mulai jam 7 keluar asar gitu. Nah, ini juga standar UMR Kabupaten Sukabumi juga sudah jauh. Kita udah di angka 3, sekian. Kalau 3 juta aja UMR mestinya 100.000. Ini kan di bawah. Di bawah. Di bawah. Dikurangi libur misalkan. Nanti cuman sebulan dapat berapa? Ya kan kalau kerja mah di sini nggak ada libur karena memang pekerjaan banyak lah. Jadi seminggu itu full, nggak ada libur. nggak ada libur. Ada THR nggak kalau lebaran? Nggak ada lah. Nggak ada. Saya setahun lebih nggak ada kemarin. Nah, ini Jujur lah. aja. Walaupun istilahnya di ini kan 100.000 juga nggak ada. Sedangkan kan menurut saya minta sih nggak ada. Nah, inilah Mendingan di potret. sini lah. Saya kerja di Panata ada lah kemarin di Itu sini. Kang, ini kalau untuk penanaman dikasih pupuk nggak di situ? Saya belum pernah dikasih pupuk, Pak. Jujur aja, saya minta juga karena memang kebanyakan yang nggak digarap itu kan udah jelek lah istilahnya kelihatannya, yang deket jalan istilahnya Pak kalau dipupuk yang ntar lah buat gaji juga udah sulit katanya gitu. Untuk kondisi tanaman sekarang itu Dari 65.000 ini tanaman berapa yang ininya yang tumbuh Hidup. sehat itu berapa? Yang hidup Ya paling setengahnya lah. tengahnya. Iya, yang bagus. Gitu pun yang digarap sama masyarakat istilahnya kan ditanami sayur gitu. Jadi awalnya kan petani itu udah ngegarap duluan. Kita tanami pak sengon ya istilahnya. Terus kan pupuk itu udah ada. Jadi dia paling tanam seperti itu
kacang kan pakai Pakai pupuk, pupuk. jadi cepat perkembangannya. Yang lain pupuknya kebantu oleh penggarap Betul. petani lokal ya, Ya, yang gitu. menggarap tanah tersebut. Betul. Itu pun bukan pupuk untuk khusus sengon, Bukan. tetapi untuk pertanian mereka sendiri. Nah, ini kembali nih ke Bang Tri. Bang Tri, Bang Tri kan selalu menyuarakan nih tentang tanah Tenjo Jaya. Sejauh ini kan bisa menjelaskan Bang Tri, sampai saat ini keberadaan status tanah tersebut kan masih sengketa istilahnya. Betul. Jadi kenapa ini kok bisa gitu pihak Bogorindo mengerjasamakan dengan salah satu pengusaha baik itu perorangan maupun atas nama badan hukum, padahal tanah tersebut statusnya bukan milik dia. Kalau kita ngacu ke putusan pengadilan bahwa tanah tersebut ya milik negara gitu, Iya. tidak ada hak gitu. Nah inilah yang menjadi pertanyaan saya pribadi dengan walaupun dengan rekan-rekan itu kan, kenapa kok ini bisa dikerjasamakan? Terus yang nggak enaknya itu ngusirin penggarap. Oh, penggarap yang sebenarnya diusir. Penggarapnya itu diusir, ditanamin jeng-jeng itu, seolah-olah ini sudah mutlak Bogorindo gitu kan. Ternyata penanamannya itu pun program gitu kan, penghijauan. Bukan dari Bogorindo. Bukan dari Bogorindo. Waduh, tapi upaya apa yang sudah dilakukan kawan-kawan? Ini terjadi di lahan garapan saya. Sebenarnya mah yang saya tahu itu waktu Maibin sebenarnya melakan. Maibin kan melak di lahan saya tuh. Yang lewat overlap. Ini mah bukan lahan Bogorindo. Saya bilang ini mah lahan kita, garapan kita. Akhirnya saya bayar. Itu Pak Ibin tuh. Itu yang garapan masyarakat. Matri itu Masyarakat. berapa luasnya? 3 hektaran. 3 hektar. Oh. Itu masuk dalam program penanaman sengon itu. Iya, masuk awalnya. Kan saya kaget, kok ditanamin. Tapi itu diprotes nggak Bang Tri? Waktu itu diprotes sama saya. Ajib itu dipertahankan gitu. Udah protes, tapi kan udah terjadi. Ya udah saya ganti aja gitu kan. Nah ini yang perlu dipertanyakan lebih lanjutnya ini, kok programnya bisa masuk ke sini gitu kan? Itu. Ya, ini mungkin Bung Jaya bisa menelusuri lah keberadaan atau khususnya program ini terkait dengan kebenaran. Kita harus punya titik terangnya. Ini gimana nih? Jadi langkah awal pertama kita koordinasi dulu ke Dinas Pertanian di sini dalam konteks tersebut. Kedua nanti kita baru ke DAS Citaruhnya yaitu di Bogor. Kalau permasalahan siapapun penggarapnya, siapapun ininya itu akan ada titik terang kalau kita dua lembaga ini udah kita koordinasi, kita klarifikasi, ya kan? Ya. Nah, sampai sejauh mana program ini bisa nyampe ke situ dan saya merasa ini ada kejanggalan di sini. Betul, betul, Ya, betul. karena kenapa masyarakat sendiri, kelompok masyarakat sendiri tidak dilibatkan. Malah ini perorangan jatuhnya di situ. Sedangkan program pemerintah itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Khususnya para petani. Para petani di situ. Artinya konteks tersebut ini wajib kita pertanyakan. Ada apa? Atau mungkin ada dugaan juga pihak Das Citarum atau Dinas Pertanian bermain di sini. Walau-walam. Karena itu dugaan kan? Dugaan. Kebenaran Bisa saja terjadi. bisa jadi Nah, terjadi itu dugaan ya. karena ini pun kalau kita lihat penanamannya itu pohon sengon, ya kan, itu konteks itu aja udah kelihatan di situ. Cuman ya kita jangan berburuk sangka dulu, Kita klarifikasi. kita klarifikasi dulu, kita cari dulu titik temunya di mana itu sampai situ. Ya barangkali harapan ini selaku penggarap nih, pengelola langsung, ini punya harapan nggak? Baik itu Maibin, ke pengusaha, ke pemerintah, sampaikan saja di sini. Ya harapan sih ada sih sebenarnya masalah lahan mah gitu Pak. Istilahnya kan di sini penggarap udah berpuluh tahun lah di sini. Oh, jadi milik orang lain ya? Nah, gitu. Saya kan kemarin mah waktu pas saya ke sini pas ada kabar berita Mang Ibin jangan di PR karena PR mau dipakai beko, mau ditanami sengon. Nah, sementara dari security tuh si Anggi ngomongnya. Kalau saya emang nggak masalah karena memang merasa bahkan saya bukan taat pribadi. Kalau toh mau dibongkar ya bongkar aja. Tapi kan yang diam di lahan istilah layar Tenjo Jaya itu banyak, bukan saya aja. Kalau saya sebatas di sini kan sebatas ya gubuk lah.
yang namanya nyaung gitu Pak. Ya istilahnya cari makan buat kebutuhan lah istilahnya, jadi mempatin Bertani lah. bertani istilahnya buat itulah makan Mencukupi lah hidup ya. sehari-hari ya. Gitu. Jadi harapannya ya masalah ini mah pengen istilahnya lah jangan sampai begini gitu Pak. Jangannya pengen dimiliki lah gitu ya. Ya istilahnya kalau gitu mah ya bahasa Mestinya negara kan. seperti itu lah. Mestinya gitu Punya kan hak lah, ada hak mayoritas kan, kita ngegarap lama kan istilahnya Iya. mesti gini, apalagi kan ini hasilnya udah keluar kan. Iya, iya. Oke, Sebenarnya. kembali ke Bang Tri nih yang informasi yang tadi bahwa ini program katanya. Itu informasinya bisa mengatakan itu dari mana Bang Tri? Saya waktu itu nanya kepada yang mengirim bibit. Kebetulan bibit di depan di sini nih. yang Disimpannya di mengirim sini bibit. kan? Ah, di sini Pertama tuh. menyuplai bibit itu. Di sini Ini bibit di dari Panatang, mana? di Dari sini. Bogor katanya gitu kan? Bener di Bogor. Dari Bogor itu. Dari Rumpin kalau nggak salah. Rumpin. Rumpin. Oh, Di sini di depan banyak kok. ditanya Rumpin dari mana? Gitu kan, Rumpin dari mana cetnya? Terus setiap 3 bulan sekali, mah ibu dia harus ada laporannya waktu itu ya, di foto-foto gedingan. Nah, tacan gawe surangan Pak. Cuma Di dieu mah ada teh. laporan, iya waktu di atas, Heeh. kan suka ada tuh yang ninjau gitu Aya kan. di dinas, Tuh, Pak. di dinas. Di dinas. Jadi Suka pakai ada. pakai itu kan mobilnya juga kan plat itu ya merah. Merah. Nah, terus yang ini ada perempuan sama laki-laki suka ngontrol ke sini, katanya dari dinas. Jadi pengen tahu lah nanamnya gimana gitu. Berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Tuh. Jadi berdasar Iya. dugaan beliau berdasar. Bener. Emang saya ikut terus. Waktu itu kan saya yang tahu plot lokasi di sini. Orang lain kan nggak tahu. Bahkan batas Tenyo ya sama perkebunan Tenyo itu suka maju dulunya. Jadi dikasih tahu suka ikut gitu. Oh iya iya iya. Oke Bang Tri, ini terakhir nih. Barangkali Bang Tri bisa menyampaikan melalui podcast kita kali ini harapan baik itu ke pemerintah maupun ke pihak-pihak lain yang berkepentingan. Mangga. Harapan saya ke depannya itu tanah ini memperoleh kejelasan secara hukum, baik dari sisi alas hak ataupun statusnya gimana gitu kan. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum spekulan tanah. Ini yang menjadi persoalan mereka itu seolah-olah ini sudah mutlak milik mereka, terus dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan memperoleh keuntungan secara finansial maupun secara penguasaan fisik. Betul. Seolah-olah programnya ini kan dari mereka, padahal di kenyataannya kan dari bukan dari pemerintah. Pemerintah ini kan mengasih program ini buat masyarakat. Ulah nepika di jieun istilah namanya jieun tameng. Betul betul. Masyarakat terus tanah kosong, beda-beda mun aya tanah kosong, terus saya dikalieukeun program teh bisa gitu saya mah. Oke. Jadi punya harapan bahwa status lahan ini tolong sejelas-jelasnya. Jelas-jelasnya. Dan masyarakat di sini punya hak, berikanlah hak kepada masyarakat. Betul, termasuk Mang Ibin. Saya kasihan terhadap kehidupan Mang Ibin. Dia menumpangkan hidupnya tuh di sini. Dari tani. Dari tani, hasil tani. Iya. Ulah Bukan diganggu. untuk beli mobil, bukan untuk tapi untuk makan menyambung hidup sehari-hari. sehari-hari, buat nyekolahkan anaknya. Tuh, tanya we langsung Mang Ibin. Ya, bener Pak. Saya amat kegagas itu kan. Nah itulah yang mendasari saya untuk berjuang terus. Berjaya saya mah. Itu kali itu. Wah Kasihan kasihan. ya. Coba lihat rumahnya aja coba di atas. Mungkin bisa lihat lah pemerintah juga harus peka lah. Betul betul. Pemerintah hadir lah gitu kan. Pemerintah harus hadir demi kepentingan masyarakat. Nih closing terakhir nih Bang Jaya gimana nih? Ini Tenjo Jaya ini masih sumrawut nih kayaknya. Ini wajib turun tangan pemerintah pusat dalam konteks penyelesaian status tanahnya dan konteksnya buat kesejahteraan masyarakat Tenjo Jaya. Apalagi tadi yang Bung Tri ngomong tadi, kondisi dari Mang Ibing aja rumahnya kita nggak tahu. Nah, dan ini juga jadi perhatian untuk Pemda sendiri, ya kan, dalam konteks ya peran serta tata ruang dalam hal ini untuk pembangunan masyarakat yang rumah yang tidak layak huni juga di situ. Apalagi visinya Wah, apalagi visi Bupati kita sekarang ini mubarokah. Artinya untuk keberkahan bersama, kemaslahatan bersama. Amin. Dan wajib masyarakatnya juga mendapatkan berkah di situ. Dulu Bang Yaya saya nambahin ya.
Di sini ada satu RT. RT 1 RW 6. Ini terdiri dari 65 kakak. Dulu hidup rukun. Iya. Inilah sejahtera lah istilahnya. Sebelum ada Bogorindo. Sebelum ada Bogorindo, waktu masih HGU-nya masih ada juga itu masih. Nah, pasca ke Bogorindo ini diusir semua. Semuanya. 65 orang tuh diusir. 60 kakak. 60 kakak. Nggak ada penggantian sama sekali. Ada penggantian kerohiman, suruh pindah lah gitu kan, disuruh pindah. Tapi kan ini memutus silaturahmi. Sekarang kan ada makam di sana di atas tuh. Itu makam tiap lebaran yang biasanya dikunjungi oleh Sanak keluarga. ininya apa? Keluarganya. Sekarang enggak ada. Nggak kerawat ya. Nggak kerawat. Itu juga harus dipikirkan, jangan mindahin orangnya aja. Masjid sampai rusak, Pak Imin. Masjid itu. Masjid gede Dulu yang dibangun oleh swadaya masyarakat waktu itu. Waktu ada tambang di sini. Nah, ini sungguh miris. Satu RT tuh nggak ada tuh sekarang di administrasi desa itu RT 1 RW 6 itu nggak ada. Nggak ada. Adanya RT 2 RT 3. RT 1-nya nggak ada, hapus. Hilang. diusir sama Bogorindo. Diusir sama Bogorindo. Nah, inilah potret negara kurang hadir di sini. Ya, kata Bung Jaya tadi, perlulah kehadiran negara. Mudah-mudahan harapan masyarakat Tenjo Jaya ini melalui podcast kita bisa didengar, bisa mendengar apapun aspirasi masyarakat, sekecil apapun masyarakat tetap harus dibela oleh pemerintah. Karena apalagi menyangkut dengan para petani, buruh kecil. Buruh kecil yang hidupnya aja pas-pasan. Saya garis bawahin sesuai dengan program dari Bapak Presiden kita, Ya. Pak Prabowo, kita harus mempersiapkan infrastruktur swasembada pangan sendiri. Artinya petani nomor satu kan di sini. Harus dibela. Harus dibela. Apalagi dengan kondisi negara kita yang kayak gini, kita nggak tahu kan perkembangannya sampai sejauh mana. Cuman prioritas dari presiden kita sendiri itu adalah swasembada pangan untuk meningkatkan kebutuhan negara ini dalam konteks pangan tadi. Itulah memperjuangkan hak pertanian. Jadi saya berharap juga di sini Bung Andi ya itu tadi peran pemerintah segera turun untuk menyikapi permasalahan yang ada di Tenjo Jaya. Betul. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dulu podcast kita kali ini. Mudah-mudahan dengan harapan kita bersuara didengar oleh pemerintah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.